Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu lagi sama saya Sakti, aku ini bakal temenin Anda sampai beberapa menit ke depan. Dan di minggu-minggu ini banyak berita ya Antiokers yang saya dengar gitu. Salah satunya yang terjadi di depan-depan sekolah yang dilakukan oleh beberapa orang tua karena berita baru-baru ini ya bahwa ada PPDB, penerimaan peserta didik baru, ada prasyarat bahwa ketentuan usia menjadi salah satu kriteria yang dilihat oleh sekolah untuk menerima murid baru, dan itu menjadi satu sorotan ya bagi para orang tua dari murid. Tapi dari saya pribadi, saya berharap yang terbaik saja untuk pendidikan di Indonesia. Intinya apapun keputusan yang terjadi, semua adalah keputusan terbaik untuk kita semua, khususnya terutama untuk teman-teman kita peserta siswa SMP, SMA, dan semuanya. Dan kita juga pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber, 2 orang narasumber yang juga adalah pelajar nih. Mungkin lebih tepatnya satunya adalah masih pelajar dan satu lagi dari pelajar sudah pindah status menjadi mahasiswa. Dan kita akan bakal bahas banyak banget tentang pengalaman mereka terkait belajar online, sekolah online, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Langsung saja, siapa dia? Mereka berdua adalah saudara Nathanael Rofieri dan juga Bilov, Dearly Bilov, atau biasa kita panggil yang satu dengan Nael atau Ai, dan yang satu lagi adalah Bilov. Selamat datang Bilov dan juga Nathanael, apa kabar? Baik. Halo. Hai. Halo. Aduh, ini rambut sudah beda-beda semuanya ya. Iya memang. Pertama-tama sebelum kita mulai, aku pengen tanya, ini kalian nggak potong rambut karena pilihan atau memang karena disuruh jangan potong rambut dulu? Kalau Bilovnya pilihan? Kalau aku udah potong rambut malah. Oh, udah potong rambut. Jadi karena kemarin, iya ini rambut baru. Baru. Jadi karena kemarin udah panjang, terus udah nggak betah, kayak aku nggak betah, kepanasan gitu, akhirnya memutuskan untuk potong rambut. Potong rambut. Kalau Nael? Kalau aku pilihan sih. Pilihan, luar biasa. Karena kan udah lepas dari sekolah, cobain lah rambut. Rasain dulu ya. Oke. Ya. Nah, kita mulai Terus dulu nih, boleh. Nathanael dan juga Bilov. Pertama-tama, terima kasih banyak udah mau bergabung di podcast kita hari ini di Antioquia Creative Talk. Terima kasih. Dan kita mau kenalan dulu nih. Di awal podcast itu selalu narasumbernya menceritakan, ngasih tau kayak perkenalkan diri, namanya siapa, panggilan siapa, pelayanan di GPD Antioquia itu khususnya di wadah remaja apa aja gitu. Mulai dari kakaknya dulu, yang paling senior dulu, Nathanael, boleh silakan. Oke, shalom, halo Antioker, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nathanael Rofieri, biasa dipanggil Nael, dan aku pelayanan di gereja main musik di remaja Antioquia. Shalom, selamat pagi semuanya Antiokers. Aku di remaja adalah sebagai biasanya itu jadi WL di remaja. Oke, berarti dari Nael terlibat di musik dan juga Bilov terlibat di WL dan semuanya punya pelayanan di remaja Antioquia ya. Dan jangan berhenti melayani ya. Giat melayani. Pasti. Haleluya. Nathanael dan juga Bilov, aku panggilnya Nael ya, karena aku biasanya panggil Nael daripada Ai. Mungkin teman-temannya biasa panggil Ai, tapi aku panggilnya mau Nael dulu sekarang nih. Nael dan Bilov, aku pengen tanya, mungkin dari Bilov dulu bisa mulai ceritain kesibukannya selama di masa pandemi ini seperti apa di rumah, atau mungkin kalau ada yang keluar-keluar kayak gimana gitu. Boleh diceritain dari Bilov dulu, silakan. Oke, jadi pertama-tama selama pandemi ini sebenarnya jujur sebelum aku libur sekolah itu aku belajar di rumah, belajar segala macam untuk mempersiapkan nilai-nilai kelulusan, terus juga ujian-ujian sekolah. Pastinya belajar juga di rumah. Nah, puji Tuhan semua itu udah dilewati. Jadi kayak sekarang itu kan udah libur, jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya bingung mau ngapain juga, karena mau keluar rumah juga masih pandemi kayak gini kan. Terus mau di rumah juga kayaknya semuanya udah dikerjain gitu, jadi aduh ini mau ngapain lagi gitu kan. Terus jadinya
paling sih main ke rumah tante aja gitu, atau enggak main sama adik-adik, kakak-kakakku yang lain juga. Terus palingan cuman ngabisin waktu di kamar doang sih. Tidur-tiduran gitu. Iya, karena Ya memang pokoknya udah setelah kemarin dibilang Bilof lulus gitu, jadi sekarang paling kesibukannya sih untuk nyari-nyari sekolah buat SMA aja ya. Tapi itu pun SMA-nya juga udah dapet, jadi kayak ya udahlah, pasrah aja mau ngapain juga. karena memang udah bingung ya, kan semuanya udah dikerjain gitu ya. Kayak mau keluar juga tapi masih ditahan-tahan gitu kan, belum boleh ke mana-mana juga gitu. Jadi ya paling ke gereja gitu. Di rumah udah ngapain aja? Masak, belajar masak? Kalau masak sih sebenarnya mau masak, tapi kayak nggak dipercaya gitu ya. Jadi ya udah. Kita oke lah ya, kita makannya aja gitu kan. Iya. Paling apa sih, cuci piring lah gitu. Iya. Apa yang bisa dibantu ya. Iya, Nah, gitu. kalau yang dari si abangnya nih, dari si abang-abangan, dari Nael, kesibukannya gimana nih di rumah? Ataupun di luar? Kalau aku kesibukannya lebih banyak di rumah ya pastinya. Di rumah ini aku persiapan buat masih nanti ada ujian, masih ada buat ujian buat masuk ke universitas. Terus juga kadang-kadang juga main game. Terus sampai bosen aja gitu buat main game, nggak tahu lagi mau ngapain. Sampai palingan kalau keluarnya itu palingan nemenin mama beli kebutuhan apa sehari-hari, makanan, minuman, belanja. Itu palingan nemenin mama aja sih keluar tuh. Jadi ada kebutuhan keluar gitu untuk belanja gitu, ikut-ikut mama ya berarti ya? Iya, nemenin mama belanja. Oh ya, buat Antiokers juga, tadi memang ada banyak yang diceritakan sama Bilof dan juga Nael. Bilof cerita tentang mencari sekolah, mencari SMA, dan Nael cerita tentang cari-cari belajar untuk persiapan ujian untuk universitas. Karena memang mereka berdua ini semacam perwakilan gitu ya. Bilof udah lulus dari SMP dan juga Nathanael sudah lulus dari SMA. Sebelumnya selamat ya. Selamat, weh. Ya, terima kasih. Semoga lancar ya pencarian sekolah dan juga ujian universitasnya. Dan kalau misalnya kalau boleh lanjut nih, tadi kalian udah cerita juga tentang proses yang udah kalian lalui selama masa pandemi, ngapain aja gitu. Tapi sebelumnya kan pasti kalian juga sempat ngalamin yang namanya belajar di rumah. Karena waktu itu kalau nggak salah kalian kan juga masa-masa kelulusan dan masa-masa ujiannya itu sempat mengalami yang namanya ditunda dan juga sampai dibatalkan gitu. Jadi intinya ditiadakan ujian-ujiannya gitu. Kalau boleh tahu yang seingat kalian nih, mulai belajar dari rumah itu dari kapan sih? Dari Nael dulu mungkin. Kalau aku waktu itu inget banget awal April, itu tuh aku lagi ujian sekolah bahkan. Lagi ujian sekolah dan 2 hari lagi tuh udah selesai ujian sekolahnya, tapi ternyata ada keputusan dari Kemdikbud, dari pemerintah, kalau misalnya kita itu harus stay at home aja, harus belajar dari rumah aja, dan akhirnya pun ujian sekolah itu ditunda, dan ujian sekolah itu diganti sama tugas individu. Akhirnya setelah tugas individu selesai, waktu itu tanggal berapa ya, tanggal 14 April kalau nggak salah, dan sampai waktu itu kan belum ada pengumuman UN kan, pengumuman UN jadi apa enggak. Jadi waktu itu sih belajarnya palingan secara online buat persiapan UN aja. Berarti sempat udah mulai berarti ya ujiannya ya pada saat yang SMA ya? Iya. Iya udah sempat uji sekolah kalau sekolah. Berarti nilai-nilai yang udah ujian itu dikemanain tuh? Kan beberapa udah ada ujian kan, tinggal 4 mata pelajaran lagi. Nah, 4 mata pelajaran itu nilainya diambil dari tugas individu, jadinya nggak pakai ujian. Jadi ya yang udah diujiankan ya udah, tapi dilanjutkan sama tugas-tugas individu yang mungkin tugas online dijadiin berarti ya. Iya. Juga ya. Ya intinya kayak sebelum ujian deg-degan, tiba-tiba ada kayak gini, bingung. Ada lepas gitu. Gimana di ujiannya ini? Tantangannya hilang ya, luar biasa. Ini emang kalau kurang tantangan dalam hidup gitu. Bilof,
Kalau Beloved sendiri, rasanya waktu itu mulai belajar dari rumahnya dari kapan? Dari kapan ya? Waktu itu kalau nggak salah tuh akhir-akhir Maret deh. Ya April lah pokoknya gitu. Itu sih lagi persiapan menuju numpuk-numpuknya ujian tuh waktu itu kan. Udah kayak pada pusing nih semua gimana kayak udah ada yang bimbel-bimbel juga gitu kan. Terus tiba-tiba besoknya beberapa hari setelah kita belajar itu semuanya tiba-tiba dikasih tahu kalau misalkan harus belajar di rumah dulu gitu. Dikiranya kan nggak sampai selama ini ya. Ternyata 2 minggu pertama itu dikasih ini dulu dikasih soal-soal gitu kayak latihan-latihan gitu kan buat buat ngisi-ngisi nilainya selama kita di rumah gitu. Nah dan ternyata berlanjut lah sampai akhirnya kemarin USBN kan. Jadinya ya agak-agak pusing sih sebenarnya mau belajarnya tuh susah juga gitu kan. Biasanya kan kalau di sekolah kalau misalkan ada yang nggak ngerti gitu tanya gurunya bisa kasih tahu ke kita kan. Kalau yang ini tuh agak sedikit susah gitu jadinya. Nggak ada support ya dari tenaga pengajarnya ya. Jadi mau nggak mau belajar sendiri gitu. Paling banter nanya orang tua gitu ya. Iya, mentok-mentok sih itu. Dan tadi yang seperti yang kalian ceritakan memang itu banyak yang menghambat juga, tapi nggak tahu ya. Kalau bahasa anak-anak pelajar mungkin rezeki kali ya sindirannya ya. Ujiannya jadi semua batal gitu. Tapi ya memang ada pasti ya mungkin kalau dari aku sih melihatnya kayak gitu ya. Tiba-tiba ada ujian, awalnya ada ujian, terus tiba-tiba semua dibatalkan. Tapi kalau dari masing-masing kalian nih, mungkin dari Beloved, pertama kali yang dirasain ketika diumumin gitu. Ini dari dalam diri sendiri ya. Jadi ketika dikasih tahu sama guru ataupun kepala sekolah, oke, anak-anak belajar dari rumah ya gitu. Itu perasaannya seperti apa? Awalnya itu seneng. Wah ini belajar di rumah nih gitu kan. Wah gak ada tugas nih, berharapnya gitu kan. Sebagai seorang siswa pasti berharapnya gak ada tugas nih kan. Tiba-tiba besoknya dikasih lah sama guru, ini tugas-tugas kalian yang harus kalian selesaikan. Luar biasa, banyak kan. Hah? Terus banyak itu maksudnya apakah lebih banyak dari biasanya? Oke. Iya banyak, jadi iya lebih banyak dari biasanya. Jadi misalkan kan kalau bisa jadi PR kan, kalau ini tuh enggak, jadi kayak emang deadline-nya itu ntar siangnya gitu loh. Jadi kayak emang kita harus bener-bener menyelesaikan. Dan satu mata pelajaran tuh kayak ada 3-4 tugas gitu. Jadi ya di luar apa yang kita yang itu. Terus abis kayak gitu kan awalnya sih seneng, tapi lama-lama ya kangen juga lah, rindu-rindu suasana sekolah kan bareng temen-temen juga. Ya udah mau gimana juga pasti ya akhirnya telepon-teleponan doang gitu. Pengen masuk sekolah gitu, pengen masuk sekolah bukan berarti pengen belajarnya ya gitu. Apa? Ketahuan kamu Jayan. Jadi pengen ketemu. Ya tapi pengen intinya ketemu teman-temannya gitu ya, teman-teman, ya suasananya yang. Iya suasananya gitu. Apalagi kan ini udah mau selesai SMP, kok malah berakhirnya kurang bareng-bareng gitu ya. Itu yang disayangkan. Iya gitu. Kalau Nael yang tahapannya ke universitas, apakah sama juga perasaannya kayak gitu, banyak tugas? Karena kan seperti yang dikasih tahu tadi bahwa pengalaman belajar dari rumahnya itu ketika ya itu mendekati pada saat ujian nasionalnya. Itu apakah sama seperti Beloved, banyak tugas yang diberikan? Kayak tadi kan udah ceritain sama Nael juga tuh, tugas individu. Apakah sama banyak juga bejibun atau ya udah yang penting syarat kelulusan ya senormalnya aja gitu, tugas seperti apa? Oke, kalau aku di porsi tugasnya itu sama kayak dari awal secara offline, tapi kesulitan kalau aku sih kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya itu karena kan
dalam bagian tugas ini sering banget guru-guru itu miskom, habis itu pengen nanya tapi gurunya lama jawabnya. Nah itu tuh kesulitannya di situ sebetulnya. Jadi kita yang mau menyelesaikan tugas secepatnya agar bisa selesai secepatnya, ini kan karena adanya miskomunikasi ya, karena ada kesalahpahaman antara guru dengan murid. Jadi kayak ya sulit juga sih kalau misalnya secara online ini laksanain tugas gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita mau nanya, tapi jawaban dari gurunya itu gak secepat apa yang kita tanya waktu di sekolah. Dan kalau misalnya ditanya gimana rasanya kalau kita mau belajar di rumah, itu sih campur aduk, karena kan antara bahagia sama bingung juga. Karena kan aku kondisinya males kan, karena SMA itu lulus lebih cepat daripada yang kelas 9. Nah itu jadi karena bingung kan, ini sebagai standar kelulusan normalnya, tapi pas tahu UN itu nggak ada, ya jadi ternyata nggak tugas yang tadinya buat standar kelulusan yang buat akhirnya sia-sia juga. Ya berarti nggak cuman ini ya, maksudnya nggak cuman riwah dengan ya tadi responnya guru yang kurang ini, tapi ya di satu sisi ada ya semacam pengalaman yang exciting juga gitu ya. Wah, belajar dari rumah berarti sama kayak Beloved juga gitu ya. Dan ya sama. Ya saya rasa itu mewakili beberapa murid sih, karena memang beberapa dari kemarin kita kan sempat bikin kegiatan untuk remaja juga ya, video-video dan lain, dan rata-rata memang cerita tugasnya banyak ini. Jadi ya nggak se-free yang kita bayangkan gitu juga ya. Jadi kalau ada orang-orang dewasa lulusannya bilang, oh enak banget gitu belajar di rumah, ternyata nggak segampang itu ya Beloved dan Nail ya. Iya. Luar ya ternyata ya. Iya. Untuk Nail nih, aku pengen tanya ke Nail. Kalau pas ujian gimana? Kan kalau ujian di sekolah ada guru yang ngawasin. Kalau ujian online gimana? Kalau tadi kan Nail cerita tentang tugas individu, tapi tugas individu atau ujian itu bisa dikerjakan dengan bersama-sama atau ada yang ngawasin gitu? Dari Nail gimana? Kalau dari sekolah aku boleh dikerjain bareng-bareng. Jadi kan karena terbatasnya komunikasi antara guru dengan murid, akhirnya guru pun memperbolehkan murid-muridnya untuk saling tanya, saling membantu antara satu sama lain supaya tugasnya itu bisa diselesaikan secara cepat gitu. Justru malah dibolehin ya? Iya. Berarti ya gurunya lebih prefer ya yang ya pokoknya kerjanya asal selesai dan dikerjakan dengan baik, ya udah itu udah syarat kelulusan berarti kemarin itu ya. Iya. Kalau dari Beloved sendiri ujiannya gimana? Karena kan pada saat diumumkan kan juga belum ujian kan pada saat itu kan? Iya belum. Kalau aku itu kan yang pas 2 minggu pertamanya itu dikasih tugas itu kan. Nah kalau tugas itu gurunya sih ngasih, ya udah kalian kerjain aja bareng-bareng, anggap aja kayak kerja kelompok lah gitu kan. Jadi kayak ya udah kerjasama gitu kan. Tapi kan kalau untuk ujiannya sendiri, kalau ujian kan ya nggak boleh ini dong, nggak boleh masa nanya-nanya ke temen gitu kan. Jadi ya nggak boleh kerjasama juga, walaupun emang sebenarnya nggak nggak dikawasi gitu sama guru juga. Tapi kan ya gimana gitu kan. Jadi ya kalau aku pribadi sih diawasinnya sama mamaku sendiri ya gitu kan. Kayak awas ya gitu kan. Sama Tuhan juga pasti ngawasin kan. Jadi kayak ya udah deh gitu. sama ini satpam diawasinnya nggak, awas gitu. Nggak lucu. Aduh, ini podcast garing banget ya. Ya, tapi seperti yang diceritakan sama Beloved tadi adalah bahwa ya walaupun sifatnya kerjasama atau mungkin tidak diawasin oleh guru secara langsung, tapi ada Tuhan Yesus yang mengawasi dari atas gitu ya. Ya ampun, aku kayak guru sekolah minggu ya. Tapi benar gitu, maksudnya once kita membolehkan diri kita untuk curang, ke depannya itu kita akan terbiasa. Dan sebenarnya sikap itu sebenarnya nggak bagus sebenarnya kalau kita bawa kemana-mana. Jadi bagus buat Nail dan juga Beloved kalau memang ternyata nggak nyontek. Semoga semuanya juga kayak gitu ya, yang muda-muda ya, jangan nyontek ya. Kalau nyontek awas loh, aku tarikin KTP-nya. Emangnya polisi.
Buat Bilov, aku pengen tanya ke Bilov nih. Dan juga Nail juga, tapi mungkin bisa dijawab duluan oleh Bilov. Kalian kan baru lulus SMP dan SMA nih. Berarti kemarin itu aku sempet kayak dari internasional juga bikin, nasional juga ada yang bikin tentang wisuda online gitu. Nah, diadakannya wisuda online gitu, tetap ada kepuasan tersendiri nggak sih dari sisi kalian gitu ketika diumumin lulus dari wisuda online? Atau ada kegalauan sendiri yang kok wisudanya online gini gitu. Dari Bilov sendiri gimana? Kalau aku pribadi sih sebenarnya ya satu sisi senang, satu sisi juga sedih gitu kan. Akhirnya senangnya itu karena penantian 3 tahun gitu akhirnya yes lulus juga gitu kan. Tapi sedihnya itu yang harusnya lulusannya kita lakuin bareng-bareng secara tatap muka gitu, bisa salam-salaman, peluk-pelukan semuanya, jadi nggak bisa, jadi cuman lewat online aja gitu. Waktu itu diumumin online wisuda online-nya pakai apa? Meeting seperti ini, meeting Zoom atau? Iya. Kayak gini juga, kayak Zoom juga gitu. Oh, kirain ditelepon. Terus apalagi yang gitu. Enggak dong. Terus gimana Bilov? Terus apalagi kalau misalnya paling kasihan tuh kan kita nggak ada yang tahu ya kalau misalkan jaringan di rumahnya itu gimana gitu kan. Iya. Jadi yang harusnya bisa dilakukan dengan lancar-lancar aja jadi sedikit terhambat gitu. Kemarin sempat kejadian. Iya, kejadian. Jadi tuh kayak ada penampilan video kayak perjalanan kita masih di SMP gitu kan. Terus karena jaringannya emang kurang didoain ya. Jadi ya gitu deh. Kayak lagunya jalan sendiri, videonya jalan sendiri gitu. Jadi kayak aneh lah pokoknya. Momen harunya juga jadi kurang ya. Ini momen haru jadi bingung sendiri kan, kayak ini apa ya gitu. Ya itulah ya, maksudnya ya karena keterbatasan alat juga, peralatan kita kan juga dengan menggunakan online ini juga belum siap kan, maksudnya kita harus di rumah gitu. Tapi yang kasihan juga loh kalau memang keterhambatan gitu. Kasiannya kalau yang anak-anak yang diumumin gitu, misalnya Bilov lulus gitu, Nail lulus, ternyata pas nama berikutnya Sakti pending, terus oke kita akhirin ya, terus bingung sampai akhir nggak tahu dia lulus apa enggak gitu. Lulus ya ini. Dia sampai nanya sama temennya, saya lulus gak sih? Gak tahu. Digantung sama meeting. Kalau Nail gimana? SMA gitu juga kah? Kalau dari sekolah aku bahkan nggak ada wisuda online. Mantap. Jadi ijazah ya ambil aja sendiri-sendiri, ijazah ambil, terus surat keterangan kelulusan ambil sendiri-sendiri. Dan sebetulnya ya sama kayak Bilov juga, kalau senang penantian 3 tahun, tapi sedih juga sih, kayak kurang puas juga, soalnya kan wisuda ini yang seharusnya jadi momen perpisahan terakhir. Betul. Yang buat kita yang selama 3 tahun ada suka duka ini malah nggak ada, malah ya berpisah aja begitu. Jadi ya sedih juga sih, kurang maksimal nggak ada acara perpisahannya begitu juga lah. Tapi kan tadi dibilang ambil ijazahnya sendiri-sendiri. Aku pengen nanya di yang poin yang itu. Berarti datang ke sekolah gitu? Iya, datang ke sekolah satu persatu. Jadi dengan protokol kesehatan juga, mau pelukan juga nggak bisa, mau salaman juga nggak bisa. Jadi dibatasin satu persatu. Jadi cuman kayak dada-dada aja gitu. Oh gitu. Tapi itu rame-rame datangnya atau ada yang kayak ini yang nama-nama ini dijadwalin datang jam segini ya? Gitu. Iya, jadi per kelas itu ada jamnya masing-masing. Jadi nggak semuanya datang rame-rame. Tapi satu kelas datangnya barengan ya, di jam yang sama ya? Bisa juga bahkan. Dari absen 1 sampai 18 jam segini absen ini jam segini. Iya, itu kangen banget lah. Maksudnya udah dibatasi sampai segitu dan lulusnya nggak di online kan lagi gitu, wisudanya nggak bentuk online lagi ya. Benar-benar kayak perpisahan yang sungguh kayak aduh tanggung banget gitu. Tapi ya apa yang terjadi memang itu yang harus terjadi ya. Ya pokoknya tapi semoga bisa ketemu di lain waktu juga ya. Mungkin nanti. Tapi ini kalian keren loh, ini generasi kalian ini, aku nggak mau bilang generasi
yang sering kalian bilang generasi gitu ya, saya nggak mau sebut ya, sensitif gitu. Tapi Oke. ketika kalian lulus di masa yang sekarang ini keren, pas reuni ada cerita gitu, iya ya kita kemarin lulus begini gitu. Dan ya Iya. semoga bisa tercapai ya reuninya dan nanti bahas bersama-sama. Nah aku pengen nanya ke Bilov dulu, baru ke Nael. Bilov kan harus daftar sekolah baru nih, Ya, dan Nael harus daftar universitas. Nah di masa pandemi ini daftar kayak gitu itu gimana prosesnya? Khususnya buat Bilov nih, kan kabarnya sekarang kan juga PBDB ataupun penerimaan peserta didik baru itu dilihat dari batas umur. Kemarin dengar juga nggak Bilov tentang itu? iya, Nah dengar. itu gimana? Apakah itu kena juga ke Bilov atau gimana dari sisi Bilov, apa yang Bilov tahu? Kalau aku sendiri ya tentang PPDB itu, karena aku pribadi kan aku masuk SMA-nya kan masuk ke swasta lagi. Jadi puji Tuhan tuh kalau masuk ke swasta itu nggak pakai PPDB itu. Jadi kayak ya tinggal daftar aja gitu. Nah daftarnya itu juga lewat online kan. Lewat online gitu, jadi nggak datang ke sekolahnya, jadi emang cukup dari link sekolahnya aja gitu. Nah kalau untuk PPDB-nya sendiri itu bukan aku yang ngerasain, tapi kebanyakan teman-teman aku yang ngerasain, yang emang mereka dari kelas dari SMP itu udah incar-incar SMA negeri gitu, SMA favorit yang emang mereka pengen masuk gitu. Jadi sayang itu nggak bisa kan karena ada PDB, umur segala macam apalah itu. Ya jadi kayak mereka sih sedih aja gitu, kenapa sih giliran kita lulus mau masuk ini, mau masuk SMA favorit yang negeri nggak bisa gitu. Udah lulusannya pakai online kan, mau masuk SMA-nya juga susah gitu kan. Iya juga ya. Kayak double kill gitu loh. Iya double kill. Terus Tapi kayak ya, terus kayak teman-teman aku yang mau masuk negeri tuh kayak tadinya tuh kayak udahlah gak usah sekolah segala macam gitu kan, jadi kayak sedih sendiri gitu loh, karena apa yang udah dipengen-pengenin ternyata ya udah emang udah jalannya kayak gini, mau gimana juga gitu kan. Harus mau nggak mau dilaluin ya. Iya. Bilov tadi tentang yang teman-temannya tadi itu, udah ada kabar belum bahwa keputusannya teman-teman itu akan seperti apa gitu dengan situasi seperti ini? Dari beberapa teman aku sih yang kan kemarin aku sempat tanya-nanya juga ya, kata teman-teman aku ya emang mereka jadinya mau nggak mau harus masuk negeri, harus masuk swasta kan, karena kalau mau masuk negeri itu dengan umur yang nggak cukup karena PPDB itu harus nunggu kuota gitu kan, kuota supaya kita bisa masuk gitu kan. Nah dan kebanyakan tuh sekolah-sekolah yang mereka pengen tuju itu kan sekolah favorit kan, jadi kuotanya tuh dikit gitu, jadinya kayak teman-teman ya udahlah mau masuk swasta lagi, mau gimana juga gitu. Mungkin mereka kecewa sih sebenarnya gitu. Iyalah pastilah, kecewanya tuh udah kayak sudah jatuh ketimpa bulldozer kali ya. udah ya itu kasihan sih, tapi ya kita berdoa semoga teman-teman yang tadi ada jalannya ya, semoga ya aku sih kita kan masih menunggu juga ya tentang PBDB ini. Ya penting intinya apapun keputusan terakhir biarlah itu yang terbaik untuk kita semua gitu. Buat Nael sendiri kalau dari sisi universitas gimana nih, prosesnya gimana, daftarnya seperti apa? Kalau boleh tahu dari Nael nih, universitas kan ngincarnya negeri apa swasta, Nael? Negeri kan Sakti. Negeri ya. Nah itu prosesnya seperti apa kalau untuk yang universitas? Kalau negeri, itu proses pendaftarannya sama saja pada pandemi ini memang dilakukan secara online proses pendaftarannya, karena kan murid yang mau masuk universitas kan banyak banget tuh, dan belum semua murid itu terterima di PTN negeri ini universitas negeri ini. Yang terganggu itu adalah proses pelaksanaan ujiannya. Yang seharusnya aku itu udah ujian dari bulan awal April Mei, itu jadinya diundur jadi ke bulan Juli ini. Terus juga proses pelaksanaan ujian ini juga dilakukan dengan protokol kesehatan, dengan masker, dengan face shield. Jadi susah juga kalau mau ngerjain soal kalau misalnya pakai masker kan jadi kayak sesek gitu. Terus juga
eh, ujiannya juga orangnya juga lokasi-lokasinya nggak semua lokasi menerima buat adanya ujian. Takutnya kan nanti kan ada orang yang kena COVID-19 juga Iya, takutnya iya. menyebar. Jadi ada beberapa lokasi doang yang melaksanakan ujian. Mungkin terganggunya sih di situ sih terganggunya. Jadi kesulitan aja ujiannya. Nah, kalau dari Nael ujiannya itu dapat pos di tempat-tempat itu atau ada basis komputer tesnya atau gimana? Kalau aku ujiannya di universitas di di UNJ itu pokoknya yang kan karena ini berbasis komputer, jadi yang punya lab komputer aja yang menyediakan ujiannya. Oh Nggak gitu. semua sekolah, nggak semua universitas. Berarti walaupun berbasis komputer, tetapi tempatnya di satu tempat gitu ya, bukan di. Iya. Ya. Dan tempatnya di UNJ. Wah itu hati-hati juga tuh, maksudnya kalau nggak salah kan beberapa info kemarin juga di daerah-daerah Jakarta Timur kan juga sempat masih ada ini kan zona-zona merah gitu. Nah itu juga harus hati-hati. Dan ya itu bagus juga ada memakai face shield dan sebagainya. Sebelumnya Nael udah pernah pakai face shield atau? Pernah. Belum. Nanti aku ajarin tips-tips pakai face shield ya. Soalnya di Antioquia kan udah itu Antioquia siapin face shield tuh banyak. Aku udah pernah pakai sekali. Terus pas pakai nggak bisa dibuka. Nael Bilof, ada satu pertanyaan titipan nih. Aku pengen nanya ke Bilof, ke Nael dulu nih. Dari Nael sendiri, walaupun tadi udah diceritakan tuh banyaknya riweh belajar online, pendaftaran online dan sebagainya. Boleh nggak sih kasih satu sisi positif yang bisa kalian ceritakan yang dari yang kalian alamin gitu? Dari Nael dulu boleh share, mungkin ada nggak yang positif gitu? Selain mungkin yang diceritakan tadi gitu, atau yang tadi yang diceritain juga boleh. Dari pembelajaran online ini sih ya, positifnya mungkin kita tuh harus bisa mikir mandiri lagi. Jadi jangan terlalu bergantung dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa, kita coba dulu. Jadi apapun itu mungkin kalau secara offline kita akan minta tolong langsung ke orang lain, tapi secara online ini kita tuh ada satu hal yang tadinya kita kira nggak bisa, ternyata kita bisa gitu. Karena kita berusaha untuk bisa di online ini karena sedikitnya bantuan. Berarti positifnya yang bisa aku tangkap dari Nael menangkapnya adalah keuntungan buat kita ya, self constructionnya ya. Jadi kita lebih mandiri, lebih nggak bergantung pada orang, jadi lebih kreatif juga, dituntut kreatif juga ya. Iya. Kalau dari Bilof, yang positif apa? Kalau dari aku sih kedisiplinan gitu kan. Kalau aku kan kemarin itu kan tugas itu memang harus dikumpulinnya sesuai waktu yang udah ditentukan sama gurunya juga kan. Nah kalau lewat semenit aja itu udah kayak ya kamu nggak ngumpulin tugas, jadi kamu tugasnya ditambahin gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya kita tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh harus disiplin gitu, tepat waktu, jangan diundur-undur gitu. Kalau misalnya bisa sekarang kenapa harus besok gitu kan. Betul. Gitu sih kalau aku seperti itu. Berarti sama ya, self construction juga ya, artinya lebih integritas ya, artinya kita itu kalau punya tugas harus dikerjain dengan bertanggung jawab, ini gitu. Oke, Nael dan Bilof, aku pengen tanya tentang pilihan dari positif dan negatif belajar online dan juga belajar di sekolah. Dari Bilof sendiri, pilih mana dan alasannya apa? Lebih senang belajar online atau belajar di sekolah? Bingung ya. Jangan bingung dong. Sebenarnya, oke. Kita jawab ya. Mungkin lebih pilih belajar di sekolah kali ya. Karena kalau belajar di sekolah itu kan maksudnya nggak cuman belajar doang, tapi kita ketemu sama teman-teman juga kan. Jadi misalnya ada keluh kesah gitu kan langsung diceritain gitu kan. Tahu gak sih gue gitu kan. Nah kalau di rumah itu mungkin kalau misalnya kita mau ngerjain tugas gitu, terus ada kayak misalnya gurunya agak ngeselin gitu kan, kita kayak mau ngomong
tapi kita ngomong ke teman kita, tapi kayak jaringannya dia lemot gitu, jadi dia kayak susah mendapatkan apa yang kita Diharapkan ya. kasih ke dia gitu kan. Terus kalau di sekolah juga ya lebih asik lah, maksudnya bisa main-main bareng gitu Iya. kan. Biasanya kan ada hal-hal nyeleneh-nyeleneh juga kan kalau di Betul. sekolah gitu kadang-kadang begitu. Berarti tetap kayak jawaban yang pertama-tama tadi ya, karena banyak teman, intinya lebih banyak Ya. pergaulan, jadi lebih milih belajar di sekolah. Iya. Berarti Beloved pilih belajar di sekolah ya. Kalau teman-temannya pilih Iya. belajar online gimana? Rian dong di sekolah. Iya. Udah saya balik Oh, rumah. Gak lah, pasti semua satu visi sama Beloved. Mantap Beloved, belajar sekolah ya. Kalau Nael, Ya, Nael kan pindah universitas, berarti kuliah nih, ceritanya kuliah nih. Pilih nanti untuk kedepannya, pilih bakal lebih prefer kuliah online ataupun belajar juga boleh. Kuliah atau belajar online atau kuliah atau belajar di sekolah atau di universitasnya. Kalau aku mungkin kalau sekarang pilihnya belajar di kuliahnya, nanti belajar di kampusnya ya, karena kan pasti banyak kelas yang bilang kalau kuliah itu pasti banyak praktikum, banyak prakteknya, Betul. dan gak mungkin kan kita praktek di rumah aja kan, pasti dilakukan di kampus atau enggak di universitasnya. Terus juga, karena suasananya kan, karena kita butuh teman-teman sekitar buat dukung kita, buat belajar bareng. Iya. Jadi yang kurang-kurangnya itu bisa tertutupi oleh sana teman-teman kita di sekitar. Betul. Nah, buat Antiokers juga ini tadi udah diceritakan bahwa anak-anak ya tadi dari Beloved selaku yang mau masuk SMA, dan Nael juga udah cerita juga udah masuk kuliah, mengatakan bahwa memang enak apapun mungkin kelihatannya belajar online, tapi tetap ada hasrat untuk lebih prefer ke belajar di sekolah ataupun di universitas. Kenapa? Karena itu tadi pergaulan, karena kita belajar juga ya bagaimana berinteraksi ke orang, karena interaksi itu bukan cuma kita pakai di kuliah dan sekolah, tapi ketika lulus nanti kerja dan di tempat manapun kita juga bakal kepake. Itu ya berarti ya. Oke, Beloved dan Nael, thank you banget. Itu tadi banyak banget pertanyaan udah dibahas dan kita bedah satu persatu. Mungkin sebelum kita masuk ke penutup, kita mau main game sedikit boleh? Boleh ya, iya. Kemarin kan Retret kan kemarin Beloved sama Nael kan bikin games tuh. Nah, jadi sekarang ini aku yang bikin games buat kalian gitu. Semoga nggak garing ya. oke. Oke, permainannya adalah mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya rapid fire question. Atau intinya adalah ketika kita bertanya, kalian harus cepat-cepat menjawab. Nanti gantian ya, pokoknya aku sebutin sesuatu. Intinya gamesnya kayak gini. Ketika aku menyebutkan satu atau dua kata, kalian harus deskripsikan ataupun relate kata itu dengan kata lain tapi cuma satu kata. Contoh, misalkan ya, aku ke Nael dulu nih. Hitam. Rambut gitu. Rambut boleh. Oh, boleh kan Boleh, gitu. boleh. Oke. Beloved, aku tanya Beloved misalkan gula. Ngelek. Halo. Gula. Halo? Halo. Jangan pura-pura, Bi. Jangan pura-pura. Anda jangan pura-pura. Berusaha dia. Untung ini akun premium. Manis. Gak mati. Oke, Beloved manis. Ya kira-kira kayak gitu ya, di-relate. Tapi jawabannya dengan cepat, oke? Oke, Oke, siap. oke. Oke, aku akan tanya 10 pertanyaan dan mostly berhubungan dengan sekolah. Nanti ganti-gantian ya. Pertanyaan pertama ganjil, nanti Nael dulu baru Beloved. Nanti pertanyaan genap, Beloved dulu baru Nael, oke? Kita mulai, nanti akan ada background TikTok. Sekarang belum ada karena belum diedit. Oke, kita mulai dari sekarang. Nael, matematika. Angka. Beloved, matematika. Susah. Oh, Beloved, guru. Baik. Nael, Galak. wow. Kontras ya. Bel sekolah. Nael. Ning dong.
Boleh sih. Boleh Ya, kan? luar biasa. Suaranya boleh. kan? Iya, benar. Bilov. Berisik. Wis. Katanya tadi suka sekolah. Kadang tuh Ada ada nggak suka? saat dimana bel itu membuat ganggu gitu. Oh mengganggu iya. gitu. Bener juga. Misalnya kita lagi ujian terus belum kelar tiba-tiba ada bel kan, ya kumpulin gimana? Oh Kan iya. ganggu kan. Iya, panik. Terpaksa jawab seadanya. Iya. Kadang nilainya jelek. Piket, Bilov. Males. Bu Guru, Bilov ya. Nail, Piket. Hapus papan tulis. Hapus papan tulis. Raport. Nail, Nilai. Bilov. Deg-degan. Wah. Kenapa? Ini suka ini ya? Suka tidak sesuai harapan ya? Iya. Ketua Kurang kelas, lebih Bilov. gitu. Sok. Nail. Pimpinan? Oh, pimpinan. Nail ketua kelas atau enggak? Enggak. Oh iya. Enggak mau. Iya. PR, Nail. PR besok. Entah kenapa kalau PR besok kayak kerjain. Ampun. Masa sekolah indah ya? Besok aja. Susah Betul juga. soalnya. Iya benar. Yang penting kan belum masuk kelas. Iya. Bilov, Nah, PR. ini kan sebelum. Susah. Nyontek, Bilov. Enggak. Wih. Satu kata yang luar biasa, enggak. Nail. Dosa. Betul sekali. Lulus, Nail. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bilov. Luar biasa. Yang terakhir, buat Bilov. Pendidikan Indonesia. Mantap lah. Nail. Waduh. Ini salah ngomong. Hubungannya ke Mendikbud nih. Oke, Kemdikbud. Belum merata gitu aja. Sebelum merata. Ini kita Nail mewakili pendidikan Indonesia. Kita harapkan semoga pendidikan Indonesia bisa sampai dari Sabang sampai Merauke. Ini ya, kok jadi ini ya, talk show ini ya. Oke, Bilov dan Nail, aku mau tanya dari Nail dulu, dibuka oleh Nail dulu. Saya pengen minta dari Nail untuk kasih closing statement. Bisa mungkin harapan Nail ke depannya seperti apa, atau mungkin ya minta dukungan doa, kayak tadi mau ngambil kuliah kemana gitu. Silakan dari Nail dulu boleh. Harapannya ke depannya artinya semoga masa pandemi ini bisa cepat selesai. Terus juga semoga aku dan teman-teman seangkatan aku bisa dilancarkan ujiannya, bisa terus juga kegiatan belajar mengajar di Indonesia, di sekolah ataupun di universitas nanti bisa berjalan seperti biasa lagi, berjalan seperti lancar. Itu aja sih. Semoga doakan Antiokers, aku bisa masuk perguruan tinggi negeri yang Tuhan inginkan. Amin. Semoga ya. Buat Bilov, silakan harapan dan juga yang minta dukungan doa boleh silakan. Harapannya ya apa ya? Semoga ya benar sih nggak jauh-jauh beda, masa pandeminya cepat selesai, cepat pergi lah gitu supaya semuanya kembali lagi seperti normal gitu, kita melakukan aktivitas kita lagi secara normal gitu. Terus semoga apa ya, ya semoga kedepannya pendidikannya berjalan dengan lancar lah, maksudnya nggak usah ribet-ribet gitu, nggak usah
ya nggak usah ribet-ribet lah, pokoknya intinya sih gitu. Ya. Terus lagi ya semoga bisa ketemu teman-teman baik semua gitu. Amin. Aja. Oke, terima kasih buat Nael dan juga Beloved. Terima kasih banyak sekali lagi udah mau bersedia sharing sama Antiokers tentang pengalaman kalian belajar dari rumah dan suka duka yang udah kalian alami, boleh kalian share di sini. Terima kasih banyak Nael dan Beloved. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sukses selalu Nael dan Beloved. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat Antiokers yang udah dengerin podcast ini dan sudah menyaksikan ini dari awal sampai akhir tanpa skip ya Antiokers ya. Dan kita kalau boleh review pada hari ini, teman-teman dari remaja Nathanael dan juga Beloved udah cerita tentang memang banyak banget hal-hal yang mereka keluhkan ya selama masa online ini, belajar online. Tapi biarlah tetap ada positif yang bisa ditangkap, seperti kayak tadi mendisiplinkan diri sendiri, menjadi lebih mandiri dan sebagainya. Itu bisa membangun jiwa-jiwa dan juga karakter dari setiap pelajar-pelajar di Indonesia. Thank you juga buat prods kita Adrionika yang udah bikin skrip kece hari ini. Dan don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah dari minggu kita GPDI Antioquia Tebet sama seperti minggu-minggu lalu. Ibadah pertama pukul 8, ibadah kedua pukul 11, ibadah ketiga pukul 5 sore. Semua ibadah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Bagi yang dihimbau khusus nih para jemaat, untuk sementara tetap beribadah di rumah dan dapat melakukannya secara online dengan mengikuti streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap minggu pukul 8 pagi. Program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap Selasa pukul 8 pagi. Salam sehat selalu, ikuti program pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Zakti Akwini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.